Pada hakikatnya, kemampuan mata untuk dapat melihat suatu benda itu sangat ditunjang oleh mata yang sehat dan cahaya yang cukup. Dikatakan cukup apabila sesuai dengan kemampuan mata untuk menangkap cahaya yang datang. Cukup berarti tidak berlebihan. Bila cahaya yang datang ke mata kita itu berlebihan atau terlalu terang, hal itu akan mengakibatkan efek silau pada mata. Dan kita merasa seperti buta karena silaunya mata itu menyebabkan kita justru tidak dapat melihat dengan jelas. Sebaliknya, jika cahaya yang ditangkap oleh mata itu kurang atau redup, hal ini bisa mengakibatkan mata kita menjadi lelah karena butuh tenaga yang kuat dari mata itu agar dapat melihat di tengah-tengah keredupan atau kurangnya cahaya di sebuah ruangan. Dan begitu pula berkaitan dengan iman percaya kita dan hidup di dunia ini, seringkali kita dihadapkan kepada cahaya kilau duniawi yang begitu bersinar luar biasa, menyilaukan mata kita sampai kita begitu terpukau pula dengan apa yang ada di dunia ini. Dan apa yang ada di dunia ini tidak melulu juga adalah hal-hal bicara harta, emas, perak yang biasa berkilau. Tetapi bisa juga segala hal yang terjadi di dunia ini yang membuat kita memusatkan perhatian kita kepada hal itu. Jadi bisa juga berupa kekayaan, tapi bisa juga berupa kemiskinan. Bisa juga silau dan terpukau kepada sebuah masalah yang menyebabkan kita begitu terpusat dan terfokus kepadanya, tetapi tidak melihat hal lain lagi, seolah kita dibutakan untuk melihat hal-hal lain. Tetapi mata kita bersinar terang melihat kepada sesuatu yang pada saat itu sedang menjadi pusat perhatian kita. Mudah silau dan terpukau memang adalah dua hal yang harusnya menjadi tanda awas kita. Karena ketika kita mudah silau dan terpukau oleh apapun juga, entah yang baik atau yang buruk itu, kita mau tidak mau menjadi galau. Apalagi yang membuat kita silau dan terpukau itu justru menyesatkan kita. Justru itu sesuatu yang sementara dan bisa binasa. Namun yang patut kita andalkan adalah cahaya kilau surgawi yang membantu kita untuk tidak menjadi mudah silau dan terpukau pada cahaya kilau duniawi. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani dalam Sabda Tuhan hari ini dari Surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4 dan ayat 6. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bagian sabda Tuhan ini 2 Korintus pasal 4 merupakan tulisan Paulus yang mengingatkan bahwa kehidupannya itu adalah seperti bejana tanah liat yang tidak berharga, tetapi baru menjadi berharga ketika ada harta yang ditaruh di dalam bejana itu. Harta apakah yang dimaksudkan di dalam 2 Korintus ini? Harta itu bicara soal iman, keyakinan, kepercayaan yang dalam dan kuat kepada Tuhan tentunya. Dan ini yang harusnya menjadi sebuah cahaya di dalam kehidupan iman percaya kita. Injil Tuhan yang membawa kabar baik dan membuat kita menjadi lebih baik. Namun ada peringatan yang dituliskan di dalam bagian tadi, yaitu bahwa Injil yang diberitakan itu masih bisa tertutup juga. Tapi tertutup bagi orang-orang yang akan binasa dan yang tidak percaya kepada Tuhan, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini.
Apa yang dimaksud ilah zaman ini di dalam bagian firman Tuhan tadi? Ilah zaman ini berbicara tentang hal-hal yang ada di dunia ini pada satu zaman tertentu yang seringkali justru menjadi saingan terberat Tuhan. Makanya disebut ilah zaman ini. Dan di bagian lain, penafsir juga mengatakan bahwa ungkapan ilah zaman ini sebenarnya mengacu kepada penguasa, yaitu si jahat, iblis. Si jahat yang mencoba menggerogoti dan mempengaruhi pikiran manusia sehingga dibutakan untuk tidak melihat akan cahaya kasih Tuhan. Yang ada adalah kilau dan silau kebencian yang menggerogoti hati dan mental seseorang. Dan ilah zaman ini bisa bermacam-macam. Bisa penyakit, tapi bisa juga reaksi terhadap penyakit. Bisa juga pergumulan-pergumulan berat, tetapi juga reaksi terhadap sebuah pergumulan yang dihadapi. Bisa juga kesengsaraan atau penderitaan. Begitu juga reaksi dan sikap atau cara berpikir kita dalam mengatasi penderitaan atau kesengsaraan itu. Karenanya apa yang Paulus ingatkan tentang pikiran yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini, yang membuat seseorang tidak dapat melihat cahaya dari Tuhan, inilah yang harus segera kita tepis dan kita bereskan di dalam hidup kita. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa cahaya kilau duniawi itu membutakan pikiran kita. Membutakan dalam arti membuat pikiran menjadi sempit. Bukankah ketika kita berkonsentrasi dan berpusat kepada masalah kita dan cara penyelesaiannya atau sikap kita terhadap penderitaan yang lalu kemudian memenuhi pikiran kita, mendominasi begitu rupa sampai kita tidak sempat dan tidak bisa berpikir apa-apa lagi. Itu namanya pikiran yang sedang disempitkan oleh ilah-ilah zaman ini. Begitu juga pikiran yang sempit itu justru membuat kita menjadi sulit bergerak. Karena saking begitu sempitnya kita hanya melihat dalam skop atau dalam lingkup yang begitu kecil sampai kita tidak bisa melihat di luar sana ada hal yang kita bisa lakukan. Kita terlalu terkonsentrasi dan berpusat kepada apa yang kita sukai atau kepada apa yang menjadi bagian di mana kita harus utamakan itu. Namun cahaya kilau surgawi sebagai kontras dibutakan oleh ilah zaman ini, cahaya dari Tuhan sebaliknya justru membukakan pikiran menjadi luas. Kalau tadi ilah-ilah zaman ini membutakan pikiran, maka cahaya kilau surgawi itu justru membukakan pikiran jadi luas. Berarti tidak lagi sempit berpikir, tidak sekedar bicara untuk kalangan sendiri, entah rekan seiman, atau satu gereja, satu rumah ibadah yang merasa aliran yang terbenar dan tidak melihat akan kelompok-kelompok lain yang juga membutuhkan kasih Tuhan untuk kita beritakan kepada mereka. Dan cahaya surgawi itu bukan saja membukakan pikiran kita jadi luas, tetapi juga memberikan antusiasme untuk bertindak. Kalau tadi cahaya kilau duniawi itu justru membuat pikiran sempit dan kita tidak bergerak apa-apa, hanya mungkin berteori belaka. Tetapi kilau cahaya surgawi itu justru membuat kita luas pikirannya dan antusias di dalam bertindaknya. Dan inilah sebenarnya yang harusnya menjadi pekerjaan rumah kita. Untuk tetap hidup di bawah cahaya Tuhan, untuk hidup kita dipenuhi di dalam hati kita ini oleh cahaya terang kasih Tuhan. Bukankah itu tadi dikatakan, Ia juga yang membuat terang Tuhan itu bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Dan inilah sebenarnya yang harusnya kita miliki di dalam masa-masa sulit dan terpuruk ini. Hati-hati masa susah pun bisa membuat kita silau dan terpukau kepada kesusahan itu. Segala pergumulan berat kita itu bisa membuat kita begitu silau dan terpukau pada pergumulan berat itu. Atau perkabungan yang juga membuat mata kita menjadi silau dan terpukau kepadanya. Karenanya jangan mudah silau dan terpukau pada apapun juga. Tapi pandanglah kepada cahaya Tuhan yang membawa kita kepada sebuah pembebasan, pikiran yang sempit menjadi luas. Sikap yang tadinya pasif menjadi aktif. Sesuatu yang tadinya sulit bergerak menjadi antusias untuk bertindak. Karena itu, serahkanlah hidupmu di bawah terang cahaya Tuhan yang akan menyinari jalan hidup kita yang sekalipun tertatih-tatih, tapi cahaya Tuhan menerangi dan menguatkan kita untuk melintasi masa susah itu. Tetap semangat lagi dan tetap kuat bersama dengan Tuhan. Amin.